Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jane Eprein, NIM 1902-111760, kelas B semester 5, dosen pengampu Alfonso Monte, MPDK. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi tentang strategi pembelajaran Pak. Kita akan langsung saja masuk pada pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai satu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Hal ini disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan, rangkaian kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran, bahwa strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, di sini strategi adalah mencapai tujuan sehingga penyusunan tertentu. Langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Adapun beberapa macam strategi pembelajaran, yaitu menurut Sanjaya, ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seseorang guru. Yang pertama, strategi pembelajaran exposition. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dalam strategi pembelajaran ini, untuk meningkatkan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. Akan tetapi, siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Mode strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah mode pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang terkandung di dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, strategi pembelajaran ini adalah mode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Kedua, telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari dan berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga,
Sasaran akhir strategi pembelajaran. Peningkatan kemampuan berpikir adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial serta dengan taraf perkembangan anak. Adapun metode pembelajaran. Menurut Nana Sutjana, metode pembelajaran adalah metode pembelajaran cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan N. Subri Sutikno menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dan terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ceramah, kedua demonstrasi, 3 diskusi, 4 simulasi, 5 laboratorium, 6 pengalaman lapangan, 7 brainstorming, 8 debat, 9 simposium, dan sebagainya. Pada saat ini, metode pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh guru ada semacam ceramah atau menerangkan apa yang ada di dalam buku. Teks versi ini bisa sekitar 80%. Baru sisanya semacam praktek di laboratorium, diskusi, demonstrasi. Metode pembelajaran yang baik adalah bagaimana siswa bisa mengerti untuk bisa membuat siswa mengerti, memahami. Yang paling bagus adalah mengajak mereka berpartisipasi dengan cara praktek laboratorium, diskusi, atau debat. Selain itu, saat ini para guru dituntut untuk memberikan metode pembelajaran yang kreatif. Pendekatan pembelajaran. Di sini terdapat pendekatan pembelajaran yang dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran Neumann dan Logan. Abin Syamsuddin Makmun mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran, target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Selanjutnya, teknik pembelajaran.
Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Jadi, mode pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil, Dedi Supriyawan, dan A. Benyamin Surasega mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, ketiga model personal humanistik, dan keempat model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Untuk mencermati upaya reformasi pembelajaran yang sedang dikembangkan di Indonesia, para guru atau calon guru saat ini banyak ditawari dengan aneka pilihan model pembelajaran yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian akademik maupun penelitian tindakan. Sangat sulit menemukan sumber-sumber literaturnya. Namun, jika para guru atau calon guru telah dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses atau beserta konsep dan teori pembelajaran sebagaimana dikemukakan, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencoba dan mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.